Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam doa pagi hari ini. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih mengucap syukur karena kebaikan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus, menyertai dan memimpin hidup kami. Melalui firman-Mu, kami akan merenungkannya Tuhan. Yang menjadi kehendak daripada Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat pokok pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus mengajarkan murid-murid untuk hidup mengasihi, untuk tetap berbuat baik terhadap orang yang membenci kita. Perintah ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi inilah yang menjadi perintah daripada Tuhan. Untuk berbuat baik. Perbuatan baik seperti apa terhadap orang-orang yang memusuhi kita? Hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Di situ tertulis, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Untuk bisa mengasihi musuh, kita perlu mendoakan mereka. Apabila mereka pun mencaci kita, kita pun harus tetap berbuat baik dan mengampuni mereka. Yesus pun sudah memberi contoh. Pada waktu Yesus disalib, Yesus mengampuni orang yang menganiaya dan mengolok-oloknya. Hal itu dapat kita lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus mempunyai kasih yang besar. Kita pun juga harus bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Karena mengampuni sangat penting. Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka dosa-dosa kita juga tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Inilah yang firman Tuhan ajarkan. Puji Tuhan, sesulit apapun, walaupun orang lain yang berbuat salah terhadap kita, kita harus memilih untuk mengampuni. Dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagaimana dosa kita diampuni Tuhan, pelanggaran yang kita buat sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Kita patut bersyukur, berterima kasih, dan menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Pengampunan yang tiada batas
harus kita berikan juga kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Hal ini dijelaskan di dalam Matius 18 ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, untuk dapat mengampuni orang yang berbuat salah." Kita harus bisa bersabar terhadap kesalahan orang lain, karena Yesus mengajar untuk siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh merasa dendam dan menyimpan kesalahan orang lain. Kita bisa minta kekuatan dari Roh Kudus agar mampu mengampuni. Kiranya Tuhan membuat kita punya kasih dan kesabaran. Kalau kita bisa mengampuni, maka ada damai di dalam perasaan kita. Tidak menendam dan bisa melupakan orang yang bersalah kepada kita. Sebagai umat Tuhan, kita juga banyak berbuat dosa dan melanggar firman Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan? Hal itu tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan mengaku dosa kepada Tuhan, kita harus minta pengampunan dan bertobat, maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Sungguh besar kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sebab itu kita mau menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan melakukan perintah daripada Tuhan, yaitu untuk mengampuni, untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, berbuat kesalahan terhadap kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju
dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta berikan kesejahteraan ya Tuhan, berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia berikan damai sejahtera ya Tuhan, berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.